kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu kepada kami Tuhan. Di mana hari ini Tuhan kami berkumpul di sini Tuhan untuk ibadah sekolah minggu hari Minggu besok Tuhan, yang kami lakukan di rumah Tuhan. Engkau ada di hadapan kami Tuhan. Datanglah Kau Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan, kami tidak luput mendoakan COVID-19 ini Tuhan akan segera berakhir dari negara kami ini Tuhan, agar kami Tuhan bisa bersama di rumah-Mu ini dengan penuh dengan sukacita. Tuhan, kami tidak lupa mendoakan Amang Pendeta kami, diakonis kami Tuhan, beserta perhalado yang ada di Shalom Jambi ini Tuhan, beserta ruasnya Tuhan. Kiranya berikan kepada kami Tuhan sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan. Kami tidak luput dari dosa Tuhan, kiranya hapuskanlah Tuhan dosa kami, supaya tidak terhalang berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami. Inilah doa permohonan dan ampun kami, yang kami alaskan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita kembali angkat lagu pujian dengan judul lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi.
Sudah dapat semuanya? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kita ulangi sekali lagi ya. 1, 2, 3. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Anak-anak sekolah minggu, kita bernyanyi Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Yang semangat ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Shalom adik-adik, warta kita pada minggu ini adalah minggu ke-21 setelah Trinitatis. Nah, judul minggu kita pada hari ini adalah taat kepada firman sumber kebahagiaan. Nah, setelah itu kakak juga mau mengingatkan kembali untuk adik-adik untuk tetap menjaga kesehatan di tengah pandemi ini. Nah, boleh sekolah minggu di rumah guru sekolah minggunya ataupun melakukan sekolah minggu di rumah masing-masing. Tetap dilakukan ya adik-adik. Nah, kakak juga mau memberitahu nih, untuk Natal kita akan diadakan secara online dan akan dibimbing oleh kakak guru sekolah minggunya masing-masing ya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sekolah minggu, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita angkat lagu pujian Firman Tuhan ku dengar.
adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan jiwa kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan kasih setia Tuhan yang masih menemani kami satu minggu yang telah kami lalui. Tuhan berkati setiap aktivitas kami, dan kembali Tuhan tibakan kami pada hari minggu ini, dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati, jiwa, dan pikiran kami agar firman-Mu dapat berbuah dalam hidup kami. Kami adalah manusia penuh dengan dosa, hapuskan segala dosa dan kesalahan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, tuh mana kitabnya? Ayo diangkat dulu kitabnya. Pastilah udah dibawa kan, udah disiapkan kan? Karena ibadah kita di rumah masing-masing, karena kondisi yang masih belum stabil, dan kita ibadah di rumah dulu ya. Sekarang mari kita buka Alkitab kita ya adik-adik. Kita buka Alkitab kita dari Kitab Mazmur pasal yang ke-119 ayat 1 sampai 8. Kitab Mazmur pasal yang ke-119 ayat 1 sampai 8. Mari kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidup tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalannya yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan tita-titamu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang kepada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku berjalan hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian firman Tuhan. Shalom adik-adik. Kita kan udah membaca firman Tuhan tuh. Sekarang kita mau menonton video dulu ya. Kita perhatikan video yang abang siapkan ini dan kita cermati ya, agar kita mengerti dan memahami ya. Selamat menonton. Ilustrasi nilai sebuah kepatuhan. Di sebuah desa atau di sebuah perkampungan ada seorang pemuda bernama Billy. Dia merupakan anak bungsu dari keluarga Pak William. Keluarga tersebut tinggal di sebuah rumah yang sederhana. Nah, mereka memiliki sebuah kebun dengan pohon-pohon rindang di belakang rumahnya. Billy sangat senang bermain di kebun, dan ia senang juga berlari-lari, bahkan bermain-main di kebun belakang rumahnya tersebut. Suatu ketika, Billy sedang asik bermain di bawah pohon yang rindang. Ia mengejar seekor kupu-kupu menggunakan kaca pembesar. Keasikan terus dirasakannya. Karena terlalu asik juga, Billy tidak menyadari bahwa di atas pohon ada seekor ular besar dan panjang sedang mengintainya. Ingin memangsa Billy, ingin mematok Billy. Kemudian ular itu mulai bergerak perlahan-lahan mendekati dirinya. Jarak pun sudah semakin mendekat dengan perlahan dilakukan oleh si ular. Namun untunglah saat itu ayahnya datang
melihat si Billy yang sedang bermain hingga ia melihat bahaya yang mengancam putranya. Bahaya karena ada ular yang ingin memangsa. Kemudian ayahnya berteriak memanggil Billy. Billy, merangkaklah ke sini, cepat. Mendengar seruan ayahnya, Billy segera merangkak ke arah ayahnya. Billy patuh kepada perkataan ayahnya. Sekarang berdirilah dan berlarilah ke sini sekuat tenagamu, cepat. Kemudian dilanjutkan ayahnya. Tanpa banyak tanya, Billy segera berlari sekencang-kencangnya dan menghambur dalam pelukan ayahnya tepat ketika ular itu menjulurkan kepalanya ke bawah. Wah, sungguh luar biasa akibat kepatuhan dari Billy mau mendengar yang disampaikan oleh ayahnya. Dia terhindar, dia selamat dari terkaman buaya tersebut. Wah, gimana adik-adik? Sudah ditonton kan videonya? Menarik bukan? Bagaimana adik-adik melihat sikap ketaatan si Billy dalam cerita tadi, dalam video tadi? Tentu dia sangat membuat dirinya selamat dari terkaman ular dengan kepatuhannya, dengan dia mau menuruti apa perkataan dari orang tuanya sehingga dia selamat dari terkaman ular tersebut. Nah, tentu kita dapat memahami bahwa firman Tuhan minggu ini yaitu tentang apa adik-adik kira-kira berdasarkan video tadi? Ya, betul sekali, tentang ketaatan dan kepatuhan, tentang ketaatan dan kepatuhan. Nah, adik-adik yang abang kasihi, jika minggu lalu kita beribadah juga dan mendengar dengan serius firman Tuhan yang disampaikan abang kita Joshua dalam cerita Alkitab, tentu kita memahami maksud dan tujuan dari cerita Alkitab minggu lalu, bukan? Ayo, kira-kira apa inti dari firman Tuhan minggu lalu? Ya, benar. Inti dari firman Tuhan yang disampaikan Bang Joshua minggu lalu yaitu untuk mengajak kita untuk membaca Alkitab setiap hari dan berpegang pada Alkitab, membaca Alkitab setiap hari dan berpegang pada perintah Alkitab. Nah, sedangkan di minggu ini firman Tuhan mengajak kita untuk taat kepada perintah Tuhan yang terkandung di dalam Alkitab. Minggu lalu kan kita disuruh baca Alkitab tuh. Nah, sekarang kita diingatkan enggak sekedar membaca, tapi kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan melalui semua isi Alkitab. Misalnya, jika Alkitab mengatakan jangan mencuri, ya mari kita lakukan. Ya kita sama-sama nggak usah mencuri, kita sama-sama bertobat. Kalau Alkitab mengatakan patuhi dan ikuti segala nasihat dari orang tua, ya mari kita dengarkan arahan dari orang tua. Karena sama seperti ilustrasi tadi, cerita tadi yang di awal, si Billy selamat dari terkaman ular karena dia mendengarkan perintah dari ayahnya. Dia mendengarkan arahan dari ayahnya sehingga dia selamat akan dari bahaya. Kemudian kita harus patuh pada firman Tuhan. Jika kita sudah patuh atau taat pada firman Tuhan, maka kita akan menerima sumber kebahagiaan yang daripada Tuhan. Kita akan menerima berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Dalam nats yang telah kita baca tadi, yaitu dari Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai 8 tadi, menegaskan kepada kita bahwa Tuhan mengasihi orang-orang yang taat akan perintahnya. Tuhan mengasihi orang-orang yang taat akan perintahnya. Dan orang-orang yang taat adalah orang-orang yang penuh bahagia dan ucapan syukur. Kalau orang-orang yang gak taat, mau suka-sukanya gitu kan, mau lomo-lomonya kalau kita orang Batak bilang.
berarti dia nggak bakal menerima sukacita kalau suka-sukanya, karena sukacita yang datang itu ya sukacita untuk dirinya sendiri, bukan sukacita untuk sesama manusia, bukan sukacita terhadap orang yang di sekelilingnya. Nah, adik-adik, abang punya pertanyaan nih. Untuk apa sih kita diberikan Alkitab dan perintah Tuhan di dalamnya? Untuk apa sih kegunaan dari Alkitab ini dan firman Tuhan yang di dalamnya? Ayo coba kira-kira untuk apa ya? Coba ya kita pikir, apalah kira-kira Alkitab ini? Kalau cuma untuk dibaca, ya tentunya pasti dibaca karena itu tulisan, bukan? Nah, kira-kira untuk apa adik-adik? Ya, tujuan utama dari kita diberikan Alkitab agar kita terhindar, agar kita terbebas dari dosa. Kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kita jauh dari dosa dan kita semakin dekat kepada Tuhan. Dan jika kita taat pada perintah Tuhan, seperti yang dikatakan pada ayat 5 dan ayat 6, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamati segala perintahmu. Kita akan dijauhkan dari segala kemaluan yang menghampiri kita jika kita taat. Misalnya kita sudah diingatkan dalam firman Tuhan, jangan mencuri. Kalau kita masih mencuri, tentu kita akan mendapat malu, kita akan diejek kalau ketahuan. Dan pastinya akan ketahuan suatu saat. Maka dari itu kita bersama-sama melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan perintah Tuhan di dalam firman-Nya. Abang punya contohnya adik-adik dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan adik-adik sehari-hari, misalnya kehidupan adik-adik selama di sekolah. Ini di sekolah baik online maupun offline ya. Nah, apakah adik-adik di sekolah pernah dihukum guru jika mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu? Ayo, apakah pernah adik-adik dihukum guru jika adik-adik mengerjakan dengan baik segala tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh guru? Tentu tidak kan? Nah, malahan guru menjadi senang melihat kita, guru menjadi senang melihat adik-adik jika segala tanggung jawab yang diberikan, segala tugas yang diberikan kita selesaikan dengan baik dan sesuai waktu yang ditentukan. Nah, bagaimana kalau sebaliknya? Bagaimana jika adik-adik tidak mengerjakan tugas atau PR dan malah suka bolos sekolah lagi? Udahlah nggak ngerjain tugas, nggak ngerjain PR, waktu pengumpulan nggak tepat, bolos lagi. Tentu apakah itu akan mendapat perhatian dari guru dengan apresiasi yang baik? Enggak kan? Pasti kita akan ditegur oleh guru dan dihukum. Bahkan hukuman itu bisa membuat kita malu di depan teman-teman atau bahkan jangan-jangan di depan pacar masing-masing. Ayo, siapa yang punya pacar? Nah, makanya adik-adik, kita harus bisa menyelesaikan segala tugas dan tanggung jawab kita dengan baik. Segala perintah yang diberikan orang tua, perintah yang diberikan oleh kakak abang kita, oleh bapak ibu guru kita di sekolah, bahkan segala perintah atau tanggung jawab yang disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu kita. Karena firman Tuhan mengajak kita untuk patuh dan taat pada firman-Nya. Oleh karena itu adik-adik, mari kita sama-sama berubah dan bertobat untuk patuh dan taat pada firman Tuhan, kepada nasihat dan perkataan orang tua. Dan segala tugas tanggung jawab kita selesaikanlah dengan penuh sukacita. Jangan ada ungut-ungut, jangan ada sungut-sungut lah bahasa Indonesianya. Janganlah ada menggerutu dalam hatinya untuk menyelesaikan tugas tanggung jawab. Karena kepatuhan itu hal yang utama di hadapan Tuhan. Kiranya firman minggu ini dapat kita lakukan dan dapat berbuah dalam hati kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa adik-adik. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan dan kasih setia Tuhan yang masih menemani kami. Kami telah mendengarkan
firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk taat dan patuh terhadap perintah-perintah-Mu. Mampukan kami untuk melakukannya dalam segala aktivitas kami, dalam setiap kegiatan kami pribadi lepas pribadi, agar kami menjadi anak-anak yang taat akan Tuhan. Berkati segala aktivitas kami Tuhan 1 minggu ke depan, dan berkati juga kedua orang tua kami apapun dan dimanapun mereka berada, agar kami bersama-sama dalam keadaan sukacita dan kesehatan yang daripada Tuhan, sehingga kami dapat kembali beribadah di minggu depan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati sanak saudara kami dan segala teman dan kerabat kami dalam penyertaan Tuhan, terlebih di pandemi COVID-19 ini Tuhan, di kekhawatiran kami dihantui, kami ditakuti, sehingga dalam segala aktivitas kami serahkan kepada tangan pengasihan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan jagai kami, Tuhan lindungi kami, Tuhan sertai kami kemanapun dan dimanapun kami berada. Kami berdoa Tuhan dalam proses pembangunan gereja-Mu. Berkati setiap rencana, berkati setiap program, dan juga berkati setiap yang melayani di tengah-tengah gereja-Mu, Amang Pendeta, yang diakonis, serta seluruh panalado, agar segala kegiatan dan program pembangunan gereja-Mu berjalan dengan baik dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan kepada teman-teman kami yang belum dapat beribadah di minggu ini. Jika mereka malas, Tuhan berkati mereka, Tuhan bukakan pintu hati mereka agar mereka mau bersama-sama beribadah dengan kami di rumah masing-masing di minggu yang akan datang. Tuhan sertai mereka apapun dan dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa secara khusus kepada kakak-kakak kami, guru sekolah minggu, yang senantiasa memberikan waktunya untuk melayani kami di tengah-tengah gereja-Mu. Berkati segala aktivitas, berkati segala pekerjaan, agar kakak-kakak kami, guru sekolah minggu, dalam sukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah pelayanan mereka. Kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Hapuskan segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita telah mendengar firman Tuhan, kabar sukacita. Saat ini kita akan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dipersiapkan ya, berikan dengan jujur. Nah, sudah dipersiapkan, kita akan berikan kepada Tuhan. Kita bernyanyi di son adong buboan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat-Mu dan kasih-Mu yang luar biasa memberkati pekerjaan tangan orang tua kami. Sebagian daripada berkat itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami ke hadapan-Mu. Berkatilah Bapa setiap pekerjaan orang tua kami, sehingga kami beri lebih lagi ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan kami, doa kami, dan puji-pujian penyembahan kami menjadi persembahan